Eh, Pada dasarnya hijrah adalah perpindahan dari satu geografis kepada geografis yang lain dengan maksud dan tujuan untuk mencari sebuah penyelamatan, keselamatan ataupun mencari sebuah perubahan hidup yang lebih baik. Dan masyarakat aktivis kampus yang saya wawancarai, mereka mengatakan bahwa hijrah sudah tidak lagi dari satu daerah kepada daerah yang lain, bahkan sudah tidak lagi dari satu bentuk perbuatan jahat kepada perbuatan baik. Tetapi riset yang saya lakukan memiliki argumentasi bahwa hijrah yang mereka lakukan adalah sebagai sebuah bentuk perlawanan diam-diam terhadap negara yang abai dengan kehidupan keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia. Pandangan itu dibangun atas dasar kekecewaan mereka yang melihat umat Islam masih terpecah-pecah, melihat umat Islam yang masih belum bersatu, dan mereka melihat yang bisa bertanggung jawab terhadap situasi ini adalah negara. Dan kritik mereka yang lakukan adalah dengan cara memperbaiki diri, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya itu membantu dan menolong umat-umat Islam. Jadi kekecewaan mereka terhadap negara itu disalurkan melalui dua hal. Mereka itu memperbaiki diri dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok sosial keagamaan yang bersifat volunteer. Dalam penelitian saya bahwa identitas itu ternyata tidak dibentuk oleh perilaku agama murni, tetapi adalah cara pandang mereka terhadap kondisi umat Islam. Nah, itulah yang kemudian memperkuat mereka bahwa hijrah adalah salah satu cara bagi mereka untuk ikut membantu umat Islam. Jadi hijrah itu bukan semata-mata saya mau berubah, tapi adalah cara pandang mereka untuk membantu umat Islam menjadi sebuah kondisi yang lebih baik. Jadi ada 3 tema yang mereka lakukan itu. Yang pertama misalnya berpakaian, kemudian pernikahan dini, kemudian satu lagi kemudian tentang pacaran. Nah, semua ini mereka anggap negara abai dengan situasi 3 konteks ini. Misalnya perzinahan, negara dianggap melegalkan, apalagi kasus nanti misalnya undang-undang itu, mereka menganggap negara itu terlalu liberal, terlalu terbuka sehingga bisa merusak akhlak generasi muda begitu. Nah, kemudian cara berpakaian juga begitu. Jadi mereka melihat bahwa di ruang-ruang publik bahwa bercadar kemudian memakai pakaian syar'i itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan dirinya, tetapi ini adalah bentuk perlawanan mereka untuk sebuah konstruksi sosial yang harus mereka hadirkan di tengah pertarungan. Mereka menyebutnya sebagai sebuah pertarungan pemikiran gitu. Dari semua informan yang saya wawancarai, mereka mengatakan bahwa identifikasi fisik itu pertama tidak memakai jeans, kemudian menutup semua badan, tetapi mereka tidak ada satupun yang kemudian mewajibkan memakai cadar. Nah, ini yang menarik, bahwa riset saya itu tidak hanya berhenti bagaimana cara pandang mereka terhadap negara, tetapi bagaimana implikasinya terhadap kehidupan toleransi di Pontianak. Karena Pontianak ini memiliki potensi konflik yang luar biasa dan cukup besar. Jadi bercadar bagi mereka itu sebenarnya bukan sesuatu yang keharusan dalam konteks kehidupan yang plural di dalam kehidupan masyarakat Pontianak. Jadi mereka masih bisa memberikan sebuah jarak antara keinginan pribadi, kemudian kepentingan terhadap pembentukan kehidupan keagamaan yang lebih baik dalam konteks bernegara, dan kehidupan sosial yang mereka mengakui bahwa tragedi, trauma konflik yang mereka alami dan mereka pendam di dalam pemikiran mereka itu cukup menjadi sebuah pelajaran.
Eh, mereka sebenarnya bergabung kepada grup-grup WA, tetapi menurut saya ketika saya tanyakan apa yang menjadi pertimbangan kuat Anda kemudian ikut bergabung dalam grup-grup. Yang menarik, mereka mengatakan bahwa kami bergabung dengan grup-grup itu karena keyakinan kami belajar agama itu tidak bisa sendirian.